Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan bahas mengenai rasio Poisson. Nah apa tuh? Siapa kok rasio racun gitu ya? Enggak, Poisson itu nama orang ya, bukan racun. Nah, ketika benda itu ditarik, maka bagian samping benda itu akan menyusut dan bertambah panjang. Jadi kadang-kadang ada benda yang mengalami seperti ini. Jadi ketika ditarik, nah benda sampingnya itu akan menyusut. Pertanyaannya adalah seberapa besar penyusutan benda. Nah, jadi seberapa besar ini disebut sebagai rasio Poisson. Jadi rasio Poisson itu menunjukkan seberapa besar bagian samping benda berubah bentuk ketika bagian depan itu ditarik dengan gaya. Nah, jadi misalkan di sini, ini kita bisa tunjukkan yang di sini yang ditarik dengan gaya itu disebut sebagai bagian depan, dan yang bagian sini itu adalah bagian sampingnya. Kalau misalkan di sini panjang awalnya itu adalah Lx, dan juga panjang samping awalnya itu adalah Ly, dan di sini adalah Lz. Nah, ketika ditarik maka Lx dan Ly dan Lz itu akan menyut, sedangkan Lx-nya itu akan bertambah panjang. Pertambahan panjangnya itu adalah delta Lx. Dan juga di sini Ly dan Lz itu akan menyut sebesar delta Ly dan delta Lz, dimana kita memiliki nilai dari tegangan ke arah X yaitu epsilon X sama dengan delta Lx per Lx. Kita juga bisa menuliskan tegangan pada arah Y, epsilon Y itu sama dengan delta Ly per Ly, dan juga epsilon Z itu sama dengan delta Lz per Lz. Nah, jika epsilon X itu positif, maka epsilon Y dan epsilon Z itu akan negatif gitu ya. Jadi artinya itu adalah jika benda ini ditarik, maka ke arah X itu akan bertambah panjang, namun akan menyusut nih gitu ya, untuk arah Y dan arah Z. Begitu pula sebaliknya, jika ditekan maka benda itu akan memendek dan membesar. Jadi kalau ditekan maka epsilon X nya itu akan negatif, jadi dia akan membesar gitu ya. Epsilon Y dan epsilon Z nya itu akan menjadi positif. Nah, ketika benda diberi gaya pada arah X, maka tegangan pada arah Y dan arah Z itu akan sama. Jadi epsilon Z itu sama dengan epsilon Y. Lah kok bisa? Nah, ini ternyata hasil eksperimen. Nah, semakin besar benda itu memanjang, maka sisi samping akan semakin menyusut. Nah, ini masuk akal ya, karena kita tahu bahwa ketika epsilon X itu positif, epsilon Y dan epsilon Z itu negatif. Begitu pula, semakin besar benda memendek, maka sisi sampingnya itu akan semakin mengembang. Jadi, epsilon Y itu sebanding dengan minus epsilon X, sehingga epsilon Z nya itu juga sebanding dengan minus epsilon X, karena epsilon Y sama dengan epsilon Z. Nah, kita bisa tuliskan kesebandingan ini dengan mengalihkan sebuah konstanta. Jadi epsilon Y itu sama dengan minus nu epsilon X, dan epsilon Z itu sama dengan minus nu epsilon X. Jadi ini besaran ini disebut sebagai nu gitu ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan di sini, kita akan mendapatkan epsilon samping di samping itu sama dengan minus nu epsilon depan. Nah, nu ini disebut sebagai rasio Poisson. Jadi kita bisa tuliskan nu itu sama dengan minus epsilon samping per epsilon depan. Jika nu lebih besar daripada 0, maka ketika ditarik benda itu akan menyusut, dan ketika ditekan benda itu akan membesar gitu ya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan juga masalahnya jika nu sama dengan 0, maka ketika benda ditarik atau ditekan, sisi samping itu enggak menyusut atau membesar gitu ya. Nah, ini yang ideal. Dan juga jika nu negatif, ketika ditarik benda itu akan membesar, dan ketika ditekan benda itu akan menyusut gitu ya. Nah, gimana tuh cara kita membayangkannya? Nah, rasio Poisson itu hanya berkisar dari minus 1 sampai 0,5 gitu ya. Nah, karena rasio Poisson itu bergantung terhadap nilai tegangan di sini, dan tegangan itu bergantung terhadap nilai modulus elastisitas, otomatis rasio Poisson itu bergantung terhadap modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu bergantung terhadap jenis benda. Dengan demikian, rasio Poisson juga bergantung terhadap jenis benda. Nah, sekarang kita akan membayangkan nih, gimana tuh rasio Poisson yang negatif.
Jadi pada rasio Poisson yang negatif, maka benda ketika ditarik itu akan membesar dan ketika ditekan itu akan menyusut. Nah, jadi seperti ini gambar di sini. Ini ketika ditekan itu menyusut. Ini juga ketika ditekan menyusut. Dan seperti ini setelah ditekan maka kan kembali kan ditarik. Nah, ini semuanya akan membesar gitu. Nah, benda yang memiliki rasio Poisson negatif disebut sebagai benda auxetic gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa nilai rasio Poisson untuk material gitu ya. Di sini ada karet, ada emas dan sebagainya.